Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menguasai hati kita untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika kita sudah mendengar, kita bisa menjadi para pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu di dalam ibadah Minggu Pentakosta yang pertama pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan dalam keadaan damai sejahtera dimanapun saat ini kita sedang berada. Firman Tuhan yang sampai pada kita di Minggu Pentakosta hari ini ditulis dalam Yesaya 63, dimulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 14. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan teks kita ayat per ayat sambil saya membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Pribadi ketiga bukan berarti ada pribadi yang terpisah-pisah atau ada waktu yang memisah-misahkan karya dan kerja Allah. Di tahap pertama ada Allah Bapa yang bekerja, di tahap kedua ada Yesus atau Sang Anak yang bekerja, lalu di tahap yang ketiga ada Sang Roh Kudus. Tidak, ketiganya adalah karya Allah yang berkesinambungan dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, di sepanjang kehidupan sejak mula penciptaan, Roh Kudus adalah cara Allah hadir untuk berkarya dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Dalam Kejadian 1 ayat 2 tentunya kita sudah hafal atau tentunya kita sudah tahu dengan jelas dikatakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi tempat kita bertinggal ini digambarkan pada air awalnya sebagai kumpulan-kumpulan air, lalu dirancang, dibentuk sedemikian rupa oleh Allah melalui firman-Nya di dalam proses penciptaan, dan Roh Kudus hadir dalam proses tersebut. Nah, di dalam sepanjang sejarah bangsa Israel pun, pemimpin-pemimpin bangsa Israel dimulai dari Musa, Gideon, Raja Saul, Raja Daud, dan berbagai pemimpin lainnya, dikatakan di sana mereka diberi kuasa, diurapi oleh Roh Kudus. Demikian halnya dengan para nabi yang bekerja atau yang memberitakan firman di dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Mereka dipimpin oleh Roh untuk menyampaikan firman Allah kepada umat. Bukan hanya pemimpin dan bukan hanya nabi yang dipimpin atau yang dikuatkan oleh Roh Kudus atau tempat Roh Kudus berkarya pada mulanya. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa sejak awal Allah telah memimpin sejarah Israel dengan perantaraan Roh Kudus.
Roh Kudus yang memimpin bangsa itu mengingatkan kita tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir masuk ke dalam tanah perjanjian. Yesaya menuliskan, teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus yang diam dalam hati mereka? Dan selanjutnya, bagaimanakah caranya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan, baik kehidupan umat dalam sejarah atau kehidupan umat pada masa sekarang ini? Nah, Bapak Ibu berbicara tentang roh, sesuatu yang tidak terlihat. Apakah mungkin kehadiran atau kedatangan Roh Kudus itu harus selalu ditandai oleh manifestasi yang sifatnya supranatural atau bahasa kita gaib pada masa sekarang ini? Apakah dia harus hadir dalam bentuk yang wow atau luar biasa yang membuat orang bisa takjub ketika kehadirannya datang, atau katakanlah seperti apa yang dialami oleh para murid-murid Yesus ketika mereka dihinggapi oleh Roh Kudus, atau ketika Yesus dibaptis, langit harus terbuka, Roh Tuhan turun dalam rupa burung merpati, atau ketika murid-murid berkumpul dalam ruang, Roh Kudus datang dalam bentuk lidah-lidah api, lalu mereka mampu mengucapkan atau berbahasa roh yang diartikan sebagai bahasa yang dipahami oleh orang-orang pada masa itu yang berkumpul di sekitaran para murid. Apakah Roh Kudus akan hadir dalam bentuk atau rupa atau jalan cerita yang supranatural sedemikian? Ternyata Bapak Ibu, Roh Kudus hadir dengan cara yang berbeda-beda memang di dalam ruang atau di dalam tempat dan konteks-konteks tertentu. Ketika Allah mencipta langit dan bumi, Roh Allah itu hadir untuk memberkati. Roh Allah itu hadir di tengah-tengah ciptaan itu untuk bisa menggambarkan Allah yang hadir di tengah-tengah dunia yang sedang dikerjakan atau dirancang. Lalu dalam kepemimpinan bangsa Israel, bentuk kerja Roh Kudus itu nyata di dalam hikmat atau bijaksananya para pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Roh Kudus juga hadir melalui kemampuan mereka untuk menyusun strategi perang, untuk melakukan berbagai hal dalam rangka mempertahankan bahkan memperjuangkan tempat wilayah di mana mereka harus berdiam atau harus tinggal. Roh Kudus hadir dalam strategi perang. Roh Kudus juga hadir dalam bentuk kemampuan berbicara yang diberikan kepada para nabi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika Yeremia berkata, "Aku masih muda," Roh Kudus hadir untuk mengurapi, memimpin para nabi memberitakan firman Allah dengan berbagai kemampuan, termasuk kemampuan verbal. Nah, Bapak Ibu, itu di dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Ketika kisah para rasul dimulai atau ketika para rasul memulai pemberitaan Injil di dalam jemaat pertama, jemaat Kristen pertama, cara Roh Kudus bekerja pun berbeda-beda. Kalau kita baca dalam konteks jemaat di Korintus, Bapak Ibu, Roh Kudus itu hadir dalam bentuk bahasa roh itu yang tadi dijelaskan, yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Lalu di jemaat Filipi, Roh Kudus itu bekerja melalui surat Paulus yang mengajarkan tentang arti hidup dalam sukacita. Jadi Roh Kudus mengajarkan tentang arti hidup di dalam sukacita di dalam surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Kepada jemaat di Roma juga, Roh Kudus itu menjadi roh kebenaran yang mengajarkan inti iman Kristen yang juga disampaikan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Maka di dalam setiap jemaat, di dalam setiap konteks, bahkan di dalam setiap keluarga, cara Roh Kudus bekerja itu berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah pada masa sekarang, pada era pandemi ini, bagaimanakah Roh Kudus itu dipahami? Bagaimanakah Roh Kudus itu bekerja
di dalam kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh yang merawat dan terus berbicara kepada jemaat-jemaat Bapak Ibu, yang akan berbicara kepada para pelayan-pelayan. Roh Kudus akan menyuarakan kebenaran dan kehendak Allah kepada seluruh jemaat. Maka tugas kita adalah mendengarkan. Tugas umat adalah mendengarkan suara dari Roh. Ia yang akan menginsafkan dunia, ia yang akan mengajarkan tentang kebenaran dan tentang penghakiman itu harus kita dengarkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mendengar dalam arti hearing, tetapi juga mendengarkan dalam arti listening. Bapak Ibu bisa saja pada pagi hari mendengarkan suara tukang roti lewat di depan rumah kita, tetapi belum tentu kita mendengarkannya secara sepenuhnya. Artinya kita tidak memberikan fokus serta perhatian kita terhadap suara yang kita dengarkan. Nah, yang dimaui oleh Roh Kudus atau yang dimaui dalam respon kita terhadap kehadiran Roh Kudus adalah mendengarkan, memberikan fokus terhadap suara yang disampaikan oleh Roh Kudus. Maka jadilah apa yang disampaikan di dalam tema kita, Roh yang menuntun. Roh akan mampu Roh akan menuntun kita ketika kita mau mendengarkan Roh itu. Bagaimana caranya mendengarkan suara Roh? Teduhkan hati dan akal budi, teruslah berdoa, asah pemahaman tentang Alkitab, dan dengarkan suara di sekeliling kita, karena Tuhan juga berbicara dengan berbagai cara, bahkan dalam situasi pada saat ini. Maka Bapak Ibu, bentuk kepedulian kita terhadap apa yang ada di sekitar kita adalah bentuk kita juga mendengarkan suara Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, ketika Roh Kudus bisa bekerja dengan cara yang berbeda-beda, dalam ruang dan konteks yang berbeda-beda itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, persamaannya satu, bahwa Roh itu tidak bisa dikuasai oleh ruang-ruang atau personal-personal tertentu. Ia tidak milik kelompok-kelompok tertentu. Di gerejaku ada Roh Kudus, di gerejamu tidak ada. Di hatiku ada Roh Kudus, di hatimu tidak ada. Orang tua bisa dikuasai Roh Kudus, anak-anak tidak bisa dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus hanya milik kaum klerus atau para pelayan, sementara umat tidak memiliki Roh Kudus. Tidak demikian halnya. Roh Kudus yang menuntun itu adalah milik setiap orang, adalah milik setiap tempat, adalah berada dimanapun juga ketika kita membutuhkan tuntunan dan kehadirannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam masa sekarang, dalam ruang yang sekarang, dalam tempat di mana kita sekarang sedang berada, Roh Kudus pun ada dan bersedia menuntun. Dalam masa sekarang ini Bapak Ibu, ada istilah baru yang menggejala di tengah-tengah era pandemi sekarang tentang tema cabin fever. Apa itu cabin fever Bapak Ibu? Cabin fever itu adalah istilah yang menggambarkan berbagai perasaan-perasaan negatif akibat terlalu lama terisolasi di dalam ruang atau di dalam rumah serta di dalam tempat-tempat tertentu. Nah, kondisi ini rentan kita rasakan ketika kita menjalani masa stay at home yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, orang yang mengalami cabin fever ini, Bapak Ibu, akan merasakan sedih, bosan, gelisah, mudah tersinggung, serta berbagai perasaan negatif lainnya akibat terlalu lama berdiam di suatu tempat. Nah, mungkin saja ini sudah mulai terasa atau sudah mulai merasuki diri kita ketika kita menjalani masa stay at home pada sekarang ini. Ini mengganggu sekali secara psikologis. Lalu apakah ini juga terjadi dalam kaitannya dengan spiritualitas kita ketika kita terjebak dalam ruang-ruang media ibadah online pada saat ini? Apakah mulai ada kegelisahan imanen, atau apakah mulai ada kekhawatiran
spiritualitas kita, atau apakah kita mulai terjebak dalam turunnya kemampuan kita mendengarkan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga membuat iman kita tidak lagi merasa terpuaskan, atau jangan-jangan kita merasa iman kita mulai meredup. Iman kita mulai meredup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak boleh sampai pada bagian iman meredup, apalagi iman mati. Dalam bahasa Ibrani, roh, ruach, nefes itu adalah yang dihembuskan kepada manusia untuk membuat manusia itu hidup. Maka roh itu adalah sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang memberi kehidupan. Setiap orang yang mendapatkan roh di dalam dirinya akan hidup. Nah, maka roh itu harus ada di dalam diri kita, harus diam di dalam hati kita untuk membuat kita tetap hidup. Jangan menyalahkan era pandemi, jangan menyalahkan kebijakan tentang stay at home, karena pada dasarnya Bapak Ibu, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kemampuan teknologi kita yang semakin tinggi ini, memang pada dasarnya kehadiran roh sudah mulai diabaikan di dalam kehidupan kita. Roh yang menuntun tidak lagi begitu didengarkan di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tolok ukurnya atau apa yang menjadi buktinya? Mari kita simak atau mari kita perhatikan dengan seksama gejala yang mungkin terjadi di dalam gereja kita. Ketika ada indikator dalam sebuah jemaat demikian, jumlah pengunjung kebaktian minggu itu begitu banyak, tetapi jumlah pengunjung di dalam acara-acara lain yang diadakan oleh gereja itu sedikit, maka jangan-jangan Roh Kudus memang sudah mulai meredup di dalam kehidupan kita. Atau ketika jumlah kolekte yang kita kumpulkan di dalam ibadah minggu kita bisa begitu banyak, tetapi jumlah aktivis atau para pelayan atau orang-orang yang mau memberikan diri itu begitu sedikit, itu adalah gejala yang menunjukkan bahwa roh tidak lagi menuntun di dalam hati kita. Jadi bukan karena kita tidak bisa bertemu dalam ruang ibadah sekarang, maka kita bilang Roh Kudus sudah mulai tidak didengarkan. Tidak, ini sudah dimulai pada masa-masa jauh sebelum masa pandemi ini berlangsung. Kita mulai tidak lagi mendengarkan atau menerima tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maka hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Kepada jemaat atau kepada bangsa Israel, Nabi Yesaya mengingatkan tentang roh yang menuntun mereka di sepanjang perjalanan selama 40 tahun sampai kepada tanah perjanjian. Roh yang tidak pernah meninggalkan, bahkan membuat mereka jatuh tersungkur. Roh itu jugalah yang menuntun kita sampai pada hari ini. Roh itu jugalah yang memberikan kehidupan, kemampuan bagi kita untuk tetap bertahan hidup sampai pada detik ini, melawan atau menghadapi situasi yang terjadi di sekitaran kita. Maka mari rendahkan hati. Rendahkan hati, teduhkan diri, melipat tangan, berdoa, mendengarkan tuntunan roh di dalam kehidupan kita. Mari dengarkan suara tuntunan Roh Kudus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih di dalam Kristus Yesus, terpujilah namamu untuk firman yang baru saja kami dengarkan di dalam ibadah minggu Pentakosta kami hari ini. Roh itu harus tetap hidup di dalam hati kami, karena roh itulah yang akan menuntun kami, menyemangati kami, meneguhkan kami, bahkan memberitahukan batas-batas yang harus, yang layak kami kerjakan dengan yang tidak perlu kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, hamba berdoa bagi seluruh anggota jemaat GKPI Depok yang pada saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online ini ya Bapak. Kami berdoa kiranya
Engkau memberkati, menguasai hati dan pikiran mereka, memampukan mereka untuk bisa mendengarkan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Biarlah jika ada di antara anggota jemaat yang sedang dalam keadaan lemah imannya, dalam keadaan lemah ekonominya, dalam keadaan lemah fisiknya, Tuhan mau memberikan suara Roh Kudus-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Bapa yang baik di dalam Kristus Yesus, kami percaya bahwa setiap situasi di dalam kehidupan kami adalah cara Allah juga untuk bekerja, menyapa, mendengarkan setiap keluh kesah kami. Maka sapalah kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan setiap panggilan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.